Halo, bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Pada kesempatan ini saya akan membagikan template yang saya gunakan untuk melakukan analisa saham secara cepat. Ya, mungkin butuh waktu sekitar mungkin 10 menit atau kurang. Nah, template ini tentu merupakan cara yang saya pakai dan saya perbaiki terus menerus. Dan kali ini sampai pada versi ini saya mau akan tunjukkan dan saya mau akan bagikan buat teman-teman yang mungkin juga berminat. Di sana juga termasuk nanti sudah ada termasuk perhitungan harga wajar sahamnya. Jadi menurut saya templatenya kita bisa pakai untuk menganalisa berbagai macam saham yang kita inginkan. Nah, langsung saja kita masuk. Saya pakai templatenya, ya ini templatenya dalam bentuk Excel, dan kali ini saya akan tunjukkan langsung gimana cara menggunakannya. Saya akan pilihkan saham yang kita analisa, misalnya kita analisa saham ICBP, Indofood CBP ya. Kita menggunakan data dari Stockbit seperti biasa, tapi ini templatenya saya buat sendiri pakai Excel. Nah, kita masuk ke Stockbit. Nah, kita masuk ke Stockbit, lalu kita masuk ke ICBP. Ya, kita masuk ke ICBP. Ya. Nah, pertama-tama waktu kita masuk ya, perhatikan caranya ini supaya nanti kalau mau pakai templatenya ini teman-teman bisa langsung lihat cara ngambil datanya gimana. Lalu dimasukkan ke Excel, nanti udah perhitungannya keluar semua. Ya, kalaupun misalnya masih belum jelas bisa diulang-ulang sebetulnya, tapi ini langkahnya akan berurut seperti ini, jadi gampang. Oke, setelah kita masuk ya di websitenya ICBP ini, kita pertama lihat harga dia ICBP berapa sekarang ini, 10.325. Kita masukkan dulu harganya dia 10.235. Oke. Nah, yang pertama kita masuk di sini nih 10.325 ya. Ini harganya. Ini nanti kita gunakan untuk menghitung berapa harga valuasinya terhadap harga sekarang ya. Kita bandingkan dengan harga sekarang. Oke, sudah masuk yang pertama. Nah, setelah masuk ke sini lalu kita yang kedua ya, ini masuk ke key stats di sini ya, key stat. Kita tinggal klik di sini. Nah, ini ada beberapa data yang kita mau ambil. Pertama ini current valuation dia, kita ambil current PE annualized sama current PE ratio TTM ya. Kita ambil dulu nih, kita copy paste aja. Nah, kita copy dulu current PE annualized. Nah, kita lihat current PER annualized tadi ya. Di sini tempatnya, kita klik lalu kita paste value ya. Dapat harganya di sini. Lalu kembali lagi current PE rasio TTM ya, kita ambil datanya, copy, balik lagi ke sini. Nah, ini TTM-nya, klik. Lalu berikutnya setelah itu adalah kita current price to book value ya. Setelah ini PER sama sekarang book value-nya, current price to book value kita ambil ya, current price to book value di sini. Nah, ini oke. Nah, berikutnya adalah book value per share ya, book value per share. Kita ambil book value per share. Book value per share adanya di balance sheet sini, ada current book value per share ya, nih. Datanya kita ambil, copy, masukkan sini, paste special. Juga PEG, current PEG-nya kita ambil. Ini kalau terutama kalau sahamnya saham growth ya, nanti kita juga ingin tahu PEG-nya berapa misalkan. PEG-nya ada di sini, PEG ratio. Nah, ini kita ambil PEG ratio-nya. Oke. Ambil, masukkan ke sini. Nah, udah dapat ini. Kembali lagi ke sini. Nah, 1 2 3 4 data yang diambil ini, lalu berikutnya current EPS-nya. Sama ya, annualized sama TTM. Kita ambil yang annualized dulu. Current EPS-nya. Nah, EPS adanya di sini nih yang merah nih. Ini EPS annualized-nya dulu kita ambil, lalu baru yang current TTM. Nah, ini dia. Oke, kita ambil, masukkan di sini. Ya,
dapat. Nah, ini untuk halaman pertamanya, data yang kita harus isi sudah selesai ya. Yang kita isi itu yang warnanya agak abu-abu ini aja, yang tidak warna abu-abu tidak perlu kita isi. Nah, datanya udah. Lalu kita masuk ke halaman 2. Tadi halaman 1 ya, ini dulu harganya, lalu masuk ke tab yang pertama ini, lalu ya tab kedua kita masuk ke finansial. Nah, sudah masuk ke finansial, tunggu sebentar, dia akan keluar nanti. Nah, lalu kita pakai full screen mode. Nah, ini datanya juga jangan lupa, ini data tahunan yang kita pakai dulu. Kita ambil data tahunan dulu, lalu kita besarkan screen mode. Nah, ini data yang mau kita ambil, ini kan mundur ya, 2019, 2012 seterusnya. Supaya ini maju, kita ini urutkan lagi dulu. Nah, ini dari 2007, 2008 dan seterusnya. Tapi yang mau kita ambil cuman dari 2008 aja, karena saya 12 tahun sudah cukup ya menurut saya, atau 11 tahun sebenarnya. Nah, kita ambil dari 2008. Data apa pertama yang kita ambil dulu? Ini jumlah saham. Ya, jumlah saham dulu dari atas ya, kita dari jumlah saham dulu. Nah, jumlah saham itu adanya di income statement annual ini, dan di bawah key ratio nih jumlah sahamnya. Nah, kita ambil dari tahun 2008. Oke, kita ambil saja datanya, kita highlight, kita copy, kita masukkan. Nah, tahun 2008 tinggal kita paste special ya. Ini harga untuk ini data untuk jumlah saham. Kita tahu jumlah sahamnya itu dari dulu berapa sampai terakhir 2019 berapa. Ini dalam miliar ya, billion rupiah, atau dalam billion ya, rupiah maupun miliar. Sebenarnya ini dalam rupiah atau miliar ya. Lalu berikutnya adalah baru masuk ke pendapatan. Dari tahun 2008 kita ambil data pendapatannya, copy. Nah, pendapatan. Nah, setelah pendapatan laba kotor kita ambil, di sini ada laba kotor tahun 2008. Ya, datanya sudah lengkap di sini, tinggal kita copy paste aja. Nah, setelah itu baru laba bersih ya. Laba bersih. Laba bersih kita ambil ini, laba bersih tahun berjalan ya. Tapi tahun 2008 kita ambilnya ya. 2008. Nah, laba bersih. Oke, setelah itu selesai, baru masuk berikutnya, ini masuk ke aset. Ada rasio dulu ya. Dari pertama income statement, nanti ada rasionya yang kita ambil di sini. Rasionya kita cuma ambil return on capital employee. Nah, ini di bawah ada rasionya. Ada juga ini PE rasio ya. Sebenarnya EPS itu kita bisa hitung, PE rasionya kita perlu ambil. Nah, kita ambil PE rasionya. Nah, kebetulan PE rasionya cuma ada dari tahun 2010 ya datanya ya. Ya udah, nggak apa-apa, kita ambil dari 2010 aja. PE rasio. Oke, dari tahun 2010 masuk ke PE rasio. Nah, ini PE rasionya dari tahun 2010. Saya masukkan datanya. Nah, oke. EPS ini otomatis ya, otomatis dihitung nanti, jadi nggak perlu kita ambil datanya. Lalu ini setelah PE rasio, lalu rasio lainnya return on capital employee, itu ada di sini, return on capital employee. Nah, ini kita ambil dari tahun 2008, kita ambil ya. Nah, kita ambil, kita masukkan di sini. Nah, untuk data dari income statement sudah semua. Ini sudah mulai masuk ke balance sheet, data balance sheetnya ya. Kita masuk ke data balance sheet, berarti kita masuk ke sini, kita ganti ke balance sheet. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini datanya kembali mundur ya. Untuk kita maju dari tahun kecil ke besar, kita klik di sini lagi. Nah, sudah mulai 2007. Nah, kita mau ambil data-data balance sheetnya. Pertama dari asetnya dulu ya, asetnya dulu. Nah, ini tahun 2008 kita ambil data asetnya nih berapa, copy. Nah, asetnya ada di sini, kita copy paste ya. Lalu setelah aset, liabilitas ya, liabilitasnya di sini. Nah, kita ambil, copy paste di sini.
Setelah itu baru masuk rasionya ya, rasio aset liabilitas. Ini karena ekuitasnya otomatis dihitung nanti, tinggal dikurangi aja karena aset minus liabilitas. Nah, lalu ekuitasnya, lalu rasionya PBV sama book value per share ya. Kita masuk ke rasionya. Nih, PBV di sini tahun dari 2010 adanya. Nah, 2010. Ya. 2010 PBV sama kayak PER tadi ya. Lalu book value per share-nya juga kita ambil. Book value per share ini tangible book value per share ya. Annual ini kita ambil dari tahun 2008. Ternyata ada negatif dia. Ya. Oke. Dari 2008 book value per share tadi mana? Ini. Tapi negatif dia datanya 2008. Kok bisa negatif book value per share? Mungkin kita ambil yang positif aja kalau gitu ya. Ini yang negatifnya kita nggak ambil, jadi tinggal dari 2010. Nah, oke, lalu berikutnya rasionya ya. Rasionya ada ini debt to equity ratio sama long term debt ya. Itu di sini tidak ada, tapi di financial health-nya kita ada debt to equity ratio annual ini ya. Kita ambil dari 2008 datanya. Oke, 2008 ini. Lalu ada long term debt to equity, kita juga ambil dari 2008. Nah, ini dari sini. Sebenarnya teman-teman juga bisa pilih datanya yang mau dipakai mana, tapi ini ya untuk kelengkapan buat saya sih minimal aja ya, data yang minimal saya ambil. Nah, sudah selesai. Lalu baru masuk berikutnya ke bagian cash flow ya, bagian ke cash flow-nya. Dividen per share itu nanti kita ambil datanya tempat lain. Nah, setelah itu masuk ke cash flow-nya karena ada tiga bagian itu. Nah, ini diurutin lagi dari kecil ke besar. Nah, yang mau kita ambil adalah cuma operating cash flow ya, operating cash flow. Ini masuk operating cash flow-nya. Lalu berikutnya free cash flow-nya. Free cash flow di sini. Oh, cash flow-nya banyak ya, banyak free cash flow-nya ya. Kalau cash flow-nya pertumbuhannya bagus berarti dia sehat ya. Lalu free cash flow per share. Kita juga ada free cash flow per share. Ya, biasanya kalau cash flow-nya bagus, gainnya banyak, per share-nya tinggi. Nah, ini bisa kelihatan nih sahamnya bagus gitu ya. Nah, ini oke. Sudah selesai, lalu rasionya tidak ada lagi. Nah, ini untuk data yang tahunan. Lalu kita ambil data sekalian yang quarter ya, karena ini tahun 2020 kan udah ada quarter ya. Kita ulangi lagi dari income statement, balance sheet, dan cash flow, tapi yang quarter data kita ambil lagi. Nah, kita masuk ke yang quarterly. Tunggu sebentar datanya. Nah, lalu ini kita ke belakang mundur ya, dari cash flow dulu. Cash flow, nah ini kita urutkan kembali. Nah, terus itu kita geser ke kanan. Ya, cash flow seperti kita ambil juga operating cash flow-nya dari Q1 dan Q2. Ini datanya udah muncul Q1 dan Q2. Nah, ini operating cash flow maksudnya di sini Q1 dan Q2. Lalu free cash flow-nya kita juga ambil. Ini Q1 dan Q2. Lalu cash flow, free cash flow per share nya kita juga ambil datanya. Oke. Lalu untuk cash flow data udah selesai. Kita karena mundur baru naik ke atas, kita ambil balance sheet-nya. Data yang Q1 dan Q2 tahun 2020. Kalau tadi data tahunan ya, dari 2008 sampai 2019. Sekarang kita mengambil data quarterly. Nah, ini kita urutin lagi. Ya, urutin lagi, lalu ini saya minimize biar gampang lihatnya. Nah, ini kita geser ke kanan. Nah, kita mau ambil asetnya dia. Data asetnya tuh Q1, Q2, data asetnya naik ya, 2000. Nah, aset tadi di sini aset, taruh di sini. Ya. Liabilitas, nah ini lihat total liabilitas ini kita ambil Q1, Q2.
Jangan khawatir ya teman-teman, ini kalau udah biasa ngelakuin ini cepet banget ini, bahkan mungkin nggak sampai 10 menit. Yang pertama mungkin harus familiar dulu, tapi begitu udah familiar akan cepat sekali. Lalu kita ambil datanya ya, PPV, kita ambil yang terakhir PPV-nya. PPV tadi ada di sini. Nah, ini PPV. Lalu book value per share, tangible book value per share kita ambil juga. Lalu kita ambil, masukkan sini. Nah, untuk rasio, lalu debt equity-nya, long term debt juga kita ambil. Ada di financial health tadi. Ini debt to equity ratio quarter kita ambil. Ini datanya. Oke, yang berikutnya long term debt-nya to equity, ini long term to equity-nya kita ambil juga datanya. Ini sebetulnya nggak mandatory ya, tapi teman-teman bisa ambil, kalau nggak juga nggak apa-apa yang ini. Lalu balance sheet udah selesai, kita ke income statement, tapi yang quarter ya. Income statement kita ambil seperti biasa, pendapatan, laba kotor, laba bersih. Nah, ini kita atur lagi supaya dari kecil ke besar. Nah, udah, lalu kita geser ke kanan. Oke, kita ambil pendapatannya dia, Q1 dan Q2. Nah, ini kita highlight aja, tinggal kita copy, kita paste pendapatan. Lalu laba kotornya ini ya. Jadi datanya lengkap ya. Kalau data financial reportnya atau laporan keuangannya udah keluar di quarter terakhir, kita bisa ambil datanya. Nah, ini laba bersihnya ya, kita ambil. Nah, lalu terakhir juga jumlah sahamnya ya, kita mau ambil jumlah sahamnya. Ini ternyata jumlah sahamnya juga tidak ada perubahan ya tahun 2020 ya, tapi nggak apa-apa, kita copy paste aja. Nah, udah selesai. Lalu ini return on capital employed itu. Nah, sama ini PE ratio ya, PE rasionya kita juga ambil tadi ya, ini. Nah, PE rasionya ada di PE ratio. PE rasionya di sini. PE rasionya juga bisa dihitung sebetulnya ya. Nggak bisa ya, kita copy PE rasionya di sini. Bisa juga dihitung PE rasionya. Oke, kita PE rasionya kita hitung L35. Karena ada harga di sini ya, price-nya harga sekarang ada ya, kita hitung ya. PE rasionya kita copy aja. Kita copy aja PE rasionya. Sudah, nggak usah kita hitung manual ya. Oke, PE rasionya udah kita hitung. Udah selesai. Nah, sekarang return on capital investment terakhir. Return on capital investment-nya kita copy juga di 2 quarter itu. Nah, kita copy paste. Nah, sekarang baru kita akan bersihkan datanya. Ini kan datanya masih ada, ini belum bisa kebaca ya, sehingga grafik-grafiknya belum terupdate secara otomatis. Nah, caranya gimana? Saya ilangin dulu yang B itu ya, itu billion ya, karena kita udah tahu tuh billion, kita ilangin. Caranya gini, di copy nih yang space sama B nya ini, lalu kita highlight semua ini ya, ini, lalu kita klik di sini, kita pilih replace. Jadi semua yang ada B nya kayak gini ya, kita tinggal paste aja, kita replace dengan empty, artinya kita kosongin. Jadi kita replace all, nanti hilang semua. Nah, ini B-nya hilang semua. Nah, ini udah bersih. Nah, datanya udah mulai muncul, grafiknya otomatis mulai muncul ya, enak ya. Tapi belum selesai karena masih ada data yang belum kebaca. Yang berikutnya adalah kita ambil data yang ini. Ini ada kayak gini, ada space-nya biasanya nih. Nih, kita ambil misalnya contohnya yang tengah-tengah sini deh. Ini ada space-nya nih. Ini space-nya kita harus ambil. Caranya di highlight dulu, kita copy, lalu kita highlight semua dulu juga ya, lalu masuk kembali lagi ke replace di sini. Nah, ini kita ganti dengan space aja, yang tadi kita udah copy paste, ini udah space nih.
kita ganti dengan kosong, jadi space-nya nanti akan hilang semua di angka, lalu kita replace all. Nah ini semua space-nya udah hilang. Nah berarti udah kan, udah kehitung, perhitungan otomatis muncul semua kan. Nah ini udah muncul semua perhitungannya. Karena perhitungan udah muncul semua, grafiknya juga udah muncul nih. Ini jadi kalau kita lihat, oh pendapatannya naik terus selama 10 tahun, 11 tahun, labanya pun naik terus, EPS-nya naik sampai 2015 turun, naik lagi. Data PR-nya kita tahu, PBV, PEJ-nya kita pun juga tahu. Lalu grafiknya aset, liabilitas, ekuitasnya juga ada, otomatis ya semuanya ini. Yang belum ini dividen. Nah, dividen kita ambil dari data lain nanti. Nah, bahkan ini apa namanya, valuasinya pun otomatis dihitung ya. Jadi kita coba masukin data tadi, udah dibersihkan, datanya otomatis dihitung valuasinya. Nah ini valuasinya ternyata dapatnya ini harga wajarnya sekitar 13.000, harga sekarang 10.000, jadi ada margin of safety sekitar 27%. Nah ini template-nya. Nah untuk kebetulan data dividen per share-nya tidak ada di tidak ada di sini, Stockbit. Saya ambil dari ini, dari Bursa Efek Indonesia aja. Lalu data pasar, kita lihat ringkasan performa perusahaan tercatat ya, perusahaan tercatat di situ. Lalu kita cari ICBP. Ini untuk melihat data dividen. Nah lalu di sini ada data ICBP, kita unduh saja. Setelah kita unduh, nah ini dapat data dividen, cuman sampai 2008 ya, nggak apa-apa, kita copy aja dulu nih datanya. Nah kita copy datanya ini ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah dividennya coba saya taruh sini, nah supaya saya bisa masukkan datanya. Nah dari 2008 saya masukin data dividennya di sini. 2008 itu nggak ada 2008 ya, 2010 datanya adanya. Oke, 2010 116, lalu berikutnya 2011 itu 169, lalu 2013 190, lalu 2014 222, lalu 2015 256, lalu 2016 154, lalu 2017 162, lalu 2018 58. Nah ini kebetulan datanya tidak terupdate ya, masih ada 2018 2019. Dimana cara nyarinya? Saya biasanya nyari dari RTI bisnis ya. Kita cari ICBP karena dia ada data dividen. Nah ini ICBP ini, kita lihat data di statistik kita. Nah ini ada datanya untuk tahun 2018 4 tahun biasanya ada ya, kita bisa copy di sana. Nah, kita datanya ini kita copy. Nah kita copy, bahkan quarter 1 quarter 2 ada datanya ya, lalu kita copy lagi ke sini datanya. Nah lalu kita masukkan lagi 2018 itu dividen per share 195, lalu 2019 itu 215, quarter 1 itu 170, quarter 2 120 ya, datanya udah lengkap. Nah dari situ kita berarti udah dapat dividennya lagi nih, dividennya. Nah kalau kita pengen tahu histori dividennya sampai ini malah tahunnya belum nih, tahunnya sampai nanti muncul, ini harusnya datanya harus ganti nih. Oke, kita ubah sedikit ya datanya ini, karena ini tahunnya kita nggak dividen per share. Kita ambil coba ini 2019, dari kita ambil dari 2008 2009 ya. Oke. Lalu ininya 2010 sampai 2019. Oke. Udah kita perbaiki dikit grafiknya. Nah udah dapat grafiknya tuh, dividennya udah keluar ya. Jadi kita untuk pengen tahu nih dividennya berapa sih historinya gitu ya. Ini dapat. Nah udah selesai.
Berarti datanya udah siap untuk kita analisa. Ya, analisanya tentu kita mulai dari bagaimana pendapatannya, bagaimana laba bersihnya naik terus, EPS-nya ada naik turun, tapi kemarin dari 2016 mulai naik lagi. Histori PER-nya gimana, lalu PBV-nya historinya gimana, PEJ-nya pun kita hitung, dividennya juga kita hitung. Nah, ini secara cepat ya, mungkin nggak sampai 10 menit ya. Kalau udah biasa ini cepet banget, jadi nggak sampai 10 menit datanya udah siap ya. Lalu tinggal kita tambahkan yang lain, analisa yang lain kita perlu, misalkan chartnya kita mau tambahin, atau analisa kualitatifnya. Kalau kita catatan misalnya kita menganalisa lebih lanjut lagi mengenai berita atau data-data dari informasi tentang saham itu. Nah, itu sekilas bagaimana kita melakukan cara cepat analisa saham untuk data-datanya yang kita ambil dari Stockbit. 10 menit saja ya, 10 menit saja, mungkin tidak ada sampai satu saham kita selesai. Kalau kita rajin berarti nanti sehari kita bisa melakukan itu untuk berapa saham. Dan untuk saham-saham bilang kita tinggal nanti kita update ya, kalau ada keluar quarterly performance, laporan keuangan yang kuartal, kita tinggal update, masukin datanya, karena kita udah punya data yang 11 tahun berikutnya. Nah, itu saja datanya, template yang saya buat. Teman-teman kalau yang tertarik silahkan email di bawah atau komen di bawah, saya bisa berikan buat teman-teman ya, gratis buat teman-teman, dan berikan komen tentang bagaimana template ini bisa berguna atau tidak, atau apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi ya. Dan tentu kalau ini berguna dan teman-teman berminat, silahkan juga dukung channel ini ya dengan subscribe, like, dan share. Dan terima kasih sudah nonton sampai di sini. Semoga ini berguna. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya, atau template atau tools berikutnya yang bermanfaat buat kita jual beli saham. Terima kasih.